Ini adalah Antartika, daerah paling dingin di bumi. Satu-satunya benua di mana manusia tidak berani menetap. Bagi kebanyakan orang, Antartika adalah tempat yang menakutkan. Hanya es dan salju sejauh mata memandang. Tapi ternyata ada pemukiman manusia di sana. Pemukiman ini semi permanen, tempat tinggal sementara bagi para ilmuwan, peneliti, dan staf pembantu mereka. Di benua terdingin ini, mereka hidup selama beberapa tahun secara bergiliran. Uniknya, penelitian mereka didanai oleh perusahaan farmasi, otomotif, dan makanan. Kira-kira apa yang mereka teliti di sana? Salah satunya adalah ini, ikan Antartika. Kebetulan. Saya selalu ingin tahu bagaimana seekor ikan bisa tetap hidup di air yang super dingin di Antartika. Kok mereka tidak ikut membeku ya? Apa rahasia mereka? Di perairan daerah Antartika, suhu air tidak pernah naik di atas titik beku. Seperti yang sudah kita ketahui, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tapi ketika kita mulai menambahkan garam ke air, titik beku air akan turun. Dan semakin banyak garam yang ditambahkan, maka akan semakin rendah suhu yang dibutuhkan air untuk membeku. Ini berhubungan dengan depresi titik beku. Depresi titik beku adalah penurunan titik beku pelarut pada penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Pelarut dalam hal ini adalah air, dan zat terlarut adalah garam. Inilah sebabnya titik beku air laut lebih rendah daripada titik beku air biasa. Titik beku air laut Antartika bisa mencapai suhu minus 1,9 derajat Celcius. Di suhu tersebut, kebanyakan ikan akan menjadi es ikan. Es ikan kayak apa ya? Ya, intinya kebanyakan ikan pasti akan membeku di suhu minus 1,9 derajat Celcius. Karena cairan di dalam ikan memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah. Tapi, ikan-ikan di Antartika sepertinya cukup bahagia dengan suhu dingin membeku tersebut. Bagaimana mereka melakukannya? Berkat bantuan para peneliti yang rela tinggal di Antartika, kita jadi tahu kalau ikan ini mampu bertahan hidup karena inovasi evolusi. Ini adalah nototenioid, salah satu dari sekelompok ikan yang telah mengembangkan sebuah trik untuk bertahan hidup di suhu air yang super dingin. Mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi zat biokimia anti beku, zat yang mereka butuhkan untuk menghindari pembekuan jaringan tubuh. Ikan-ikan di Antartika memiliki protein khusus yang dikenal sebagai antifreeze protein atau AFP atau protein anti beku. Dan keberadaan protein anti beku ini menghambat pertumbuhan kristal es di dalam tubuh ikan. Wilayah Antartika memang ditutupi es sepanjang tahun, tapi air di bawahnya tidak sepenuhnya beku. Suhu terdingin di lautan Antartika berada di dekat garis pantai. Dan di sini, kristal es terbentuk di badan air dan juga menyelimuti dasar laut. Bagi kebanyakan ikan, ini bukanlah lingkungan yang ideal untuk hidup. Tapi bukan suhu air laut yang menjadi satu-satunya masalah. Terkadang, saat musim dingin menyelimuti Antartika, iya, ada musim dingin juga di Antartika. Ibarat kamu makan es krim habis berenang, terus minumnya air es. Suhu udara pada saat musim dingin di Antartika sangat mematikan. Saking dinginnya, suhu minus tersebut memperluas jangkauan mautnya ke perairan dangkal di bawah es. Ketika permukaan air laut membeku, garam yang dikandungnya akan terlepas. Ini akan menciptakan brine, atau larutan garam yang super asin. Brine akan meresap melalui retakan es ke dalam air laut. Brine kemudian tenggelam,
karena berat massa jenisnya jauh lebih padat daripada air di sekitarnya. Suhu brine juga jauh lebih dingin, sehingga air laut yang menyentuhnya akan membeku seketika, membentuk apa yang disebut sebagai brinicle. Selama sekitar 12 jam, brinicle alias stalaktit es yang super asin ini bertumbuh menyusuri air laut, mengubah apapun yang disentuhnya menjadi es. Nukleus ini bertindak sebagai titik awal untuk pertumbuhan kristal di seluruh permukaan cairan. Kristal-kristal es bersifat tajam, dan ketika mereka terbentuk dan mengembang, mereka dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang serius. Dengan kata lain, kristal-kristal es dapat menyebabkan sel-sel di tubuh makhluk hidup meledak dan mati. Tapi ikan Antartika ini sepertinya asik-asik aja. Mereka sering ditemukan berenang riang gembira, bersembunyi, dan mencari makan di sana, di dalam air es. Tapi meskipun demikian, bagian dalam tubuh ikan ini ternyata juga dipenuhi dengan kristal es kecil yang tertelan dari air laut. Ikan ini seharusnya membeku dong, ya kan? Nah, disitulah protein anti beku ini berperan. Para peneliti percaya bahwa protein-protein ini benar-benar cocok dengan struktur kristal es, sehingga dapat mengikat mereka tepat di mana molekul air berada, dan mencegah kristal es untuk tumbuh lebih besar. Protein ini akan merambat, lalu menyelimuti kristal es, sepenuhnya menyetubuhi mereka. Ya, ini kenapa jadi kata-katanya kayak anak senja ya? Kopi mana kopi? Pada akhirnya, kristal es di tubuh ikan tersebut menyusut ke bentuk mikroskopis, dan akhirnya cuma bisa nongkrong di limpa. Kristal es ini tidak dapat tumbuh lebih besar, sehingga tidak menyebabkan kerusakan sel yang mengancam nyawa ikan. Aksi protein anti beku ini sangat kuat. Mereka secara efektif menciptakan celah di titik beku pada cairan di tubuh ikan. Celah di mana cairan tubuh ikan seharusnya membeku. Protein anti beku ini menurunkan titik beku bagian dalam tubuh ikan hingga sebesar minus 2,7 derajat Celcius. Dan karena titik beku air laut tidak bisa lebih dingin dari minus 2 derajat Celcius, maka secara teori, ikan-ikan ini benar-benar tidak bisa membeku. Tapi protein anti beku ini bukan hanya milik ikan Antartika. Ada beberapa hewan lain yang juga telah mengembangkan varian protein anti beku mereka sendiri. Dan tanpa kamu sadari, protein anti beku juga banyak terdapat di sekitar kamu. Es krim adalah contoh yang paling dekat. Sekarang mungkin kamu gak akan pernah menemukan es krim yang tidak lembut. Bukan karena diumpetin oleh karyawan Indomaret. Tapi dulu, tekstur es krim akan menjadi seperti berpasir dan tidak lembut setelah dibuka lalu disimpan di freezer. Itu terjadi karena di dalamnya sudah mulai ditumbuhi kristal-kristal es kecil. Untuk mencegah hal ini, beberapa produsen es krim benar-benar menambahkan protein anti beku ikan yang dikembangkan di laboratorium ke dalam es krim untuk menghentikan kristal es tumbuh lebih besar, serta membantu es krim mempertahankan kelembutannya yang memuaskan. Sangat memuaskan. Dan ya, saya tahu, pastinya ada aplikasi yang lebih penting daripada es krim. Beberapa perusahaan otomotif telah mengembangkan protein anti beku yang digunakan sebagai pencegah pembekuan di mesin kendaraan bermotor. Senyawa-senyawa ini sekitar 300 kali lebih efektif dalam mencegah pembekuan daripada produk konvensional pada konsentrasi yang sama. Para peneliti juga sedang mencari cara untuk memanfaatkan anti beku alami ini sebagai sarana untuk melestarikan jenis bahan biologis lainnya. Seperti menjaga organ transplantasi yang biasanya disimpan pada suhu yang rendah. Sehingga mereka bisa bertahan lebih lama tanpa kerusakan yang disebabkan oleh es. Ikan-ikan ini telah berhasil menggunakan senyawa biokimia untuk bertahan hidup di salah satu habitat paling keras di bumi. Senyawa yang dikembangkan dengan kesabaran yang tinggi selama jutaan tahun evolusi. Dari ikan-ikan ini kita belajar tentang kesabaran. Menjadi sabar itu susah.
karena sabar itu melelahkan dan bikin pegel. Tapi kesabaran itu katanya akan diganjar oleh sesuatu yang sangat indah. Kapan indahnya? Ya, sabar aja. Wow, receh sekali ya. Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.